lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let us. Cek 1 2 3 cek. Oke, selamat pagi warga YouTube dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Pagi hari ini kembali lagi kita di segmen ngondom, ngobrol random. Ya, sebuah segmen dimana gua ngobrol ngalor ngidul, ngobrol secara random apapun topiknya. Dan episode kali ini gua itu pengen ngebahas sesuatu atau berita yang sedang viral dalam 2 hari ini. Jadi gue 2 hari yang lalu itu sempat melihat berita yang lagi viral di media sosial. Beritanya dengan sangat eye-catching sekali, judulnya mahasiswi menganiaya seorang polisi. Ya pemirsa, tak terima ditegur lantaran melawan arus saat berkendara, seorang mahasiswi nekat menganiaya anggota polisi tepatnya di kolong flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Tak hanya menganiaya polisi yang menegurnya, pelaku juga berupaya merebut senjata petugas. Kini pelaku telah dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Bahkan berita ini itu tidak hanya beredar di media sosial, bahkan sampai ke berita di televisi. Beritanya itu ada seorang mahasiswi yang melakukan pelanggaran lalu lintas melawan arah, dan kejadiannya itu di bawah kolong flyover Kampung Melayu, Jatinegara. Dan mahasiswi tersebut tidak terima ditegur atau akan dilakukan penilangan oleh seorang polisi, karena menurut mahasiswi tersebut bukan hanya dia yang melakukan pelanggaran, tapi ada beberapa orang pun yang melakukan pelanggaran tapi mungkin lolos ya. Itu yang gua lihat di videonya, kejadiannya seperti itu. Bahkan mahasiswi tadi itu sempat melakukan tindakan penganiayaan kepada polisi yang memberhentikannya. Gua yang heran itu bisa sampai begitunya ya, emosi yang keluar cuma gara-gara diberhentikan, karena itu pun ya kesalahannya dari mahasiswi tersebut. Kalau menurut gua nih ya teman-teman, seharusnya mahasiswi tersebut menyadari dulu kesalahannya. Tidak perlu membawa-bawa orang lain, meskipun apa yang dikatakan itu benar ya, bahwa ada orang lain yang melakukan kesalahan yang sama tapi lolos aja, tidak diberhentikan. Kalau menurut gua
akuin dulu kesalahannya, akuin dulu, sadari dulu kesalahannya, minta maaf kalau kita itu salah, apalagi sampai melakukan penganiayaan seperti yang beredar, katanya polisinya itu dipukul hingga bibirnya tuh berdarah, terus tangannya digigit. Ngapain gitu sampai melakukan hal-hal bodoh seperti itu tuh, ngapain? Dalam satu sisi apa tidak malu statusnya itu sebagai mahasiswi. Gua salut apa polisinya tersebut meladenin dengan sangat sabar. Di sini yang mau gua bahas itu ya kelakuan kita di jalanan, cara kita mengontrol emosi di jalan, itu yang mau gue tekankan. Seperti yang gue bilang, apabila kita melakukan kesalahan, sadari dulu salah kita, tidak usah membawa-bawa orang lain. Tujuannya itu adalah masalah yang kita hadapin atau kesalahan yang kita lakukan itu tidak melebar kemana-mana. At least kita bisa selesaikannya dengan polisi yang bersangkutan atau dengan pihak yang kita rugikan karena kesalahan kita itu dengan hati yang tenang. Ya, ini kan terbukti di kasus mahasiswi tersebut yang pada akhirnya kasus atau permasalahan yang dia lakukan itu merembet kemana-mana karena mahasiswi tersebut tidak dapat mengontrol emosinya saat di jalan. Yang awalnya permasalahan hanya di urusan pelanggaran lalu lintas, melawan arus, merembetnya bisa sampai ke masalah hukum pidana penganiayaan. Itu kan sudah satu case yang berbeda, jadi bisa muncul lagi kasus baru, yaitu kasus penganiayaan. Itu kan jadinya tambah ribet ya kalau menurut gua. Ya, nah itulah teman-teman, kalau di jalanan itu emang tidak melihat sih seberapa tinggi pendidikan yang kita jalanin, tapi lebih ke seberapa besar hati yang kita bawa dalam perjalanan. Asik. Jadi dengan adanya kebesaran hati kita bisa lebih respect kepada pengendara lain, kita lebih bisa mengakui kesalahan yang kita lakukan. Jadi teman-teman, kita dapat belajar banyak dari kejadian yang viral tentang penganiayaan kepada polisi yang dilakukan oleh seorang mahasiswi. Termasuk gua sendiri, gua belajar banyak dengan kejadian itu. Ya, yang mana gua tuh harus lebih ekstra berbesar hati, harus lebih ekstra mengontrol emosi gua di jalan, karena di jalan ini berapa ego itu menjadi satu. Buat kalian yang di jalanan, jangan juga meninggikan ego kalian.
Sekian dulu segmen ngondom atau ngobrol random kali ini. Untuk kalian teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan sudah subscribe, terima kasih banyak banget teman-teman kepada kalian, karena itu adalah merupakan salah satu support buat gua untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan channel gue. Untuk yang belum, kalian warga YouTube, ayo lakukan supportnya kepada gue biar channel gue lebih baik lagi ke depannya. Caranya subscribe, like, comment, and share video-video yang ada di channel gue. Buat kalian yang masih berada di jalanan, harap berhati-hati, taati peraturan lalu lintas, jangan arogan kepada pengendara lain. Ya, sampai jumpa teman-teman warga YouTube di video gua selanjutnya. See ya.